Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah di rumah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat serta orang-orang yang rela meneruskan perjuangan beliau hingga hari kiamat. Yang ulun muliakan para habaib, para anak cucu Nabi dimanapun mereka berada, mudah-mudahan mereka senantiasa dalam perlindungan Allah, senantiasa dalam penjagaan Allah, dan diberikan kesehatan dan keafiatan. Begitu juga guru-guru kita, ulama kita, para pewaris ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abil khusus guru kita, Guru Ki Haji Baharudin, ada juga Guru Syarwani, beserta semua guru mungkin yang hadir pada hari ini tidak disebutkan satu persatu. Mudah-mudahan mereka semua panjang umur, sehat afiat, dan mudah-mudahan dengan berkat kehadiran mereka Allah turunkan keberkahan kepada kita semua. Yang ulun hormati tuan rumah Bapak Haji Mukhtar Mastur, satu huruf menyambatlah. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul di rumah beliau. Mudah-mudahan beliau sekeluarga juga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Dan sekali lagi ulun mohon maaf karena hari ini tampaknya kita berkumpul hari ini bakal kajutan. Karena tadinya awalnya ulun memang rencana ke Grogot ini hendak membawai anak bekunyung. Karena sudah beberapa hari ini ulun berkeliling ke Batu Licin, jadi kakanakan kasihan jadi dibawa bekunyung. Ya alhamdulillah terdamparnya di sini. Ya alhamdulillah kita bersama-sama gembira, sudah kita baca tadi Maulid Habsyi, yang mana sebenarnya ketika kita membicarakan Nabi, maka Maulid ini sudah cukup bagi kita untuk menceritakan semua yang berkaitan dengan Nabi. Karena pada akhirnya tadi ujar Habib Ali Habsyi, wa ala tafannuni wasfihi liwasfihi yafnaz zaman wa fihi ma lam yusafi. Seandainya semua orang yang pandai, semua orang yang cakap membicarakan sejarah Nabi berkumpul di satu tempat, dan mereka mulai menceritakan tentang Nabi, dan tidak boleh sama. Pian panggil suruh datang ke sini macam Gus Baha, Ustadz Somad, Habib Jindan, semua pian suruh datang untuk menceritakan cerita Nabi Muhammad. Tidak boleh sama, harus beda ceritanya. Maka ujar Habib Ali Habsyi, sampai kiamat tidak akan selesai cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cukup bagi kita manakala kita hadir di sini, kita yakin bahwa Allah pasti akan menerangi kehidupan kita dengan berkat Nabi Muhammad. Di dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah, Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam Tirmidzi, di bagian akhir hadis di dalam bab wafati Rasulullah, di situ ada keterangan dari salah seorang sahabat dan orang yang seumur hidup mengkhidmatkan diri untuk Nabi, yaitu Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas ini dari umur 10 tahun itu sudah dititipkan mama beliau untuk melayani Nabi. Jadi umur 10 dibawa mama Sidin ke wadah Nabi. Ujar Sidin, ya Rasulullah, ini anak ulun Anas umur 10 tahun, biar dia melawan pian dan melayani semua keperluan dia. Jadi sampai Nabi berpindah ke hadrat Allah, maka di saat itu Sayyidina Anas menceritakan, ujar beliau, wa kana al-yaumul ladzi dakhala fihi Rasulullah al-Madinata adha'a minhu kullu syai. Ujar Sayyidina Anas, di hari itu Rasulullah memasuki kota Madinah, berarti hijrah lah. Ketika Nabi hijrah, bersamaan dengan kedatangan Nabi, maka semua yang ada di Madinah itu menjadi bersinar karena kehadiran Nabi. Semua menjadi bersinar. Dan sinar ini apakah sinar majazi ataukah sinar hakiki? Apa sih hati kita kemudian bersinar? Ujar Imam Ibnu Hajar Al-Haythami ketika beliau mensyarahkan hadis tersebut, ujar beliau yang dimaksud dengan sinar ini adalah sinar hakiki. Ini terbukti dengan satu cerita yang diceritakan Imam Hakim di dalam Mustadraknya.
Ada satu kitab Al-Mustadrak yang ditulis Imam Hakim. Menurut beliau ini adalah kitab kumpulan hadis-hadis yang sahih yang tidak dimasukkan ke dalam Bukhari dan Muslim. Cerita ini sahih menurut syarat dari Imam Muslim. Jadi diceritakan dulu ada dua orang sahabat Nabi. Yang satu namanya Usaid bin Hudayr, yang satu namanya Sayyidina Abbad ibn Bishr. Sayyidina Abbad ini kemudian dikuburkan kelak di Hadramaut, dan beliau memiliki anak cucu nanti dari bangsa Al-Khatib. Jadi bila ada kita membaca kitab yang mengarang Syekh ini bin ini Al-Khatib, nah Al-Khatib itu adalah marga keturunan dari Sayyid Abbad bin Bishr. Sayyidina Abbad, salah satu sahabat tadi. Jadi dua sahabat ini kenapakah suatu malam keganangan lawan Nabi? Nah coba, jadi wajarlah bila orang tuh berdiam di Gorogot, lalu banyak mengisahkan Nabi karena rindu wajar. Orang nang nyata-nyata di Madinah hari-hari bertemu Nabi aja malam bisa keganangan. Akhirnya mereka dua sepakat, ujar mereka kalau begitu kita datangi Nabi. Akhirnya mereka di tengah malam berjalan mendatangi Nabi, membawa tongkat karena bahari Madinah itu gelap dan banyak binatang buas. Mereka bawa tongkat. Ujar kita bahasa Banjar itu tongkat sagan bahahar. Sesampainya bertemu Nabi, mereka bercerita, mereka dapat nasihat, mereka bulik. Tiba-tiba di dalam riwayat itu dikatakan tongkat kayu yang dibawa Sayyidina Usaid ini tiba-tiba menyala. Lamun HP menyala wajar, lamun lampu menyala wajar. Ini tongkat kayu benda mati menyala, menerangi jalan mereka. Nang kayak senter itu bang sudah menyala. Begitu mereka sampai mafrok, dan kita sampai persimpangan, Sayyidina Usaid ke kanan, Sayyidina Abbad ke kiri. Tiba-tiba tongkat Sayyidina Abbad umpat menyala, menerangi jalan Sayyidina. Nah, jadi ujar ulama melihat cerita ini, kalau benda mati aja, kayu aja, itu menjadi bersinar setelah kayu itu bertemu Nabi, maka bagaimana mungkin tidak akan bercahaya hati seseorang yang di dalamnya selalu mengingat Nabi Muhammad. Kadang mungkin orang itu kadang memiliki cahaya di dalam dirinya. Dan sejatinya kita semua ini membawa cahaya Nabi Muhammad di dalam diri kita. Al-Imamul Alusi di dalam tafsirnya ketika mentafsirkan firman Allah, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu alayya wa atuni muslimin. Dan juga banyak ulama-ulama lain di dalam An-Nafhatul Aqdasiyah. An-Nafhatul Aqdasiyah ini adalah kitab yang mensyarahkan salawat Ibn Mashish. Dikatakan oleh para ulama, semua kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabi bahari, baik itu Taurat, ke Injil, ke Zabur atau apapun, semua kesimpulan dan sarinya ada dalam Al-Quran. Ya? Semua sari yang ada di semua kitab itu ada dalam Al-Quran. Perhatikan baik-baik. Dan sari Al-Quran itu ada di dalam suratul Fatihah. Ya, di dalam walidzalika summiya bi ummil kitab. Kemudian rahasia suratul Fatihah itu ternyata terletak di kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kan kita disuruh jangan nyampein hendak masuk kamar, hendak naik motor, hendak makan, hendak minum, kalau kawatu bismillah. Dalam hadis ujar Nabi, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar ay aqta ay ajdam ay qalilul barakah. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan kalimat bismillah, maka perkara itu tidak ada berkahnya, atau kalaupun ada tapi sedikit. Kita bisa katakan tidak berkah atau sedikit berkahnya bila perkara itu tidak dimulai dengan bismillah. Nah, sedangkan rahasia Quran berada di bismillah, dan rahasia bismillah itu terletak di titik yang ada di bawah bismillahirrahmanirrahim. Rahasia bismillah itu terletak di titik yang ada di kalimat bismillah.
Lalu kemudian dikatakan oleh Imam Al-Alusi, wal muradu bi nuqtatin fi ba'in bi bismillahirrahmanirrahim bahwa al-haqiqatul muhammadiyah. Yang dimaksud dengan titik yang ada di bawah ba dari kalimat bismillah adalah hakikat Sayyidina Muhammad. Titik ini yang oleh Syekh Saman disebut dengan nuqtatul wujud. Hanya dalam syair dikatakan bi nuqtatid dairatil musyirah li wahdatil madahiril katsirah. Titik ini adalah hakikat Sayyidina Muhammad. Berarti boleh kita katakan, ujar ulama, rahasia bismillah itu titik. Titik itu apa? Titik itu adalah hakikat Nabi. Lalu ada ulama kita yang mengatakan yang dimaksud setiap perkara yang tidak dengan bismillah, tidak dimulai dengan bismillah itu kada berkah. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah ay la yubda'u fihi bi Muhammadin bahwa abzar. Setiap perkara yang dalam perkara itu pian tidak melibatkan Nabi Muhammad, perkara itu kada ada berkah. Dalam setiap perkara pian tidak mengikuti petunjuk Nabi, maka perkara itu kada ada berkah. Jadi kayak apa ya caranya? Makanya dalam peringatan 12 Rabiul Awal itu selalu diperingati Maulid. Kenapa sih orang kadang memperingati haul? Padahal kalau kita jujur sejarah, masalah tanggal lahir Nabi itu ulama beda pendapat. Tidak semua ulama sepakat Nabi lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi masalah tanggal berapa Nabi wafat, semua ulama sepakat tanggal 12 Rabiul Awal. Karena apa yang dibicarakan itu Maulid. Maka ujar ulama ini menunjukkan kepada kita bahwa seharusnya Nabi Muhammad itu harus terus lahir di dalam diri kita dan kada boleh mati. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Di dalam diri kita masing-masing membawa dan menyimpan rahasia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pian pahami ini baik-baik dan pian bisa membawa rahasia Nabi itu di dalam setiap kehidupan pian, maka ujar ulama ketika pian berdoa dan merasakan bahwa rahasia Nabi itulah yang membantu pian sehingga pian bisa berdoa, maka doa pian dikabulkan oleh Allah. Jangan membawa awak pian jaga bahaya. Tetapi kenapa aku bisa mengangkat tangan, muntung gue bisa bersuara? Karena aku diisi ruh. Seandainya aku kada berruh, aku kada bisa melakukan apa-apa. Apa itu ruh? Ruh itu adalah rahasia Nabi Muhammad. Dulu ada satu orang guru, kalau tidak khilaf, berkata kepada Al-Imam Abil Hasan Asy-Syadzili. Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili ini nang mengarang Hizib Bahar. Ada tariqah namanya tariqah Syadziliyah. Bahari di Martapura, wadah guru Muhammad Nur dalam pagar. Dulu abah di sana mengambil ijazah tariqat Syadzili. Jadi orang bertanya kepada Abul Hasan Asy-Syadzili, ujar sidin ya Syekh, wahai guru, mal ismul a'zam? Ismul a'zam itu apa? Ismul a'zam itu apa? Yang apabila ulun menyebut ismul a'zam itu doa ulun kabul. Apakah ya Hayyu ya Qayyum kah? Atau kaya Arhamar Rahimin kah? Atau ya Dzal Jalali wal Ikram kah? Atau Allahumma kah? Atau Allah atau apa? Fadarabahu, lalu tiba-tiba Abul Hasan Asy-Syadzili memukul muridnya, tak, jangan pakai tongkat. Fadarabahu bi'asah, maka beliau pukul muridnya dengan tongkat, tak, dipukul pakai tongkat. Fatarakahu, lalu sidin tinggalkan muridnya. Ulun ulang, muridnya bertanya, guru, ismul a'zam itu apa? Yang bila ulun berdoa dengan ismul a'zam itu, lalu doa ulun kabul. Sidin jawabkah? Kada. Fadarabah wa taraka, beliau pukul orang itu, beliau tinggalkan. Lalu apa ujar ulama? Wahadihil isyarah, isyarat ini apa? Itu menunjukkan, ujar Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, kamu kada usah mencari ismul a'zam, ikam ismul a'zam itu. Fadarabahu isyaratan ala annahu huwal ismul a'zam. Itu isyarat, ujar beliau, menunjukkan bahwa kamulah ismul a'zam. Kenapa? Karena di dalam dirimu mengandung rahasia Nabi Muhammad. Kalau rahasia itu yang kamu sadari selalu ada di dalam setiap doamu, maka Allah berfirman dalam Al-Quran, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda.
Nabi Muhammad ini sulit lah kita bicarakan karena bakal selesai kita. Kesimpulannya begini, kalau kita begawi, gawian kita itu untuk mengolah Tuhan ridho. Setiap kita melakukan sesuatu supaya Tuhan ridho, tapi Allah melakukan sesuatu supaya Nabi ridho. Makanya para mufassirin mengatakan maqam kedudukan terbesar Nabi yang dijelaskan dalam Al-Quran adalah maqam ini ketika Allah mengatakan wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan memberikan kepadamu wahai Muhammad sesuatu yang membuat kamu ridho. Berarti Allah yang mengolah Nabi ridho. Coba simpulan dari apa yang kita sampaikan ini adalah ujar guru Bahari magun jua bemusyahadah baik ditajami sekalian. Karena di dalam diri kita masing-masing membawa rahasia itu. Lamun sampai situ pian akhirnya merasa tuh kayak apa jasa Nabi lawan kita. Makanya dikatakan walau anna amilna kullahidin li Ahmad maulida qad kana wajib. Seandainya setiap hari kita bermaulid tetap wajib hukumnya. Kenapa? Karena dalam setiap napas kita kada bisa melepaskan jasa Nabi lawan kita. Setiap gerak-gerik kita ini Nabi memiliki jasa luar biasa lawan kita. Maka kita mesti gembira dengan nikmat ini. Itulah kenapa ujar Habib Ali Jufri ketika beliau sedikit menjabarkan yang berkaitan dengan hakikatul Muhammadiyah. Itulah kenapa dalam sholat ketika kita sembahyang, kita itu seakan-akan Allah perlihatkan bagaimana gambaran Isra Mi'raj. Ada yang kita baca dalam tahiyat akhir, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka itu kan salam menggunakan kaful khitab, bukan haul ghaibah. Kaful khitab, kaf itu digunakan untuk sesuatu yang hadir. Assalamu alayka, bukan assalamu alaihi. Itu menunjukkan orangnya bukan tidak ada, orangnya ada, makanya digunakan kaful khitab. Lalu ujar beliau, dalam peristiwa sholat itu sebenarnya apa gerang yang terjadi? Ujar ulama, sebenarnya di dalam sholat itu Allah ingin gambarkan bagaimana peristiwa Mi'raj. Jadi Mi'raj itu terjadi kan kita kada tahu bagaimana. Lalu diadakan sholat, diperintahkan untuk dibawa dan wajib untuk kita. Supaya dalam setiap kita sholat kita menyaksikan apa yang terjadi itu. Puncaknya adalah manakala Allah memberikan salam kepada Nabi kan. Sebenarnya kalimat Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh itu kalimat salam Allah ke Nabi. Bukan kita, Allah yang memberi salam ke Nabi waktu Mi'raj. Jawaban Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin itu jawaban Nabi ketika menjawab salam Tuhan. Jadi seakan-akan kita menonton bagaimana Allah memberi salam kepada Nabi dan bagaimana Nabi menjawab salam Allah Ta'ala. Maka ujar guru Bahari, di sini nangai jasidin kita melihat bahkan dalam sembahyang Allah itu memamerkan bagaimana kemesraan Allah dengan kekasihnya Muhammad. Dalam sembahyang Tuhan pamerkan bagaimana mesranya mereka berdua. Allah memberi salam kepada Nabi, meminjam muntung kita, Nabi menjawab salam kepada Allah, meminjam muntung kita, sehingga kita ini kada ada apa sekedar menyaksikan bagaimana mesranya hubungan antara Allah dan Nabi. Pian sadari itu. Jadi kalau kita bicara tentang Nabi ini ya Allah, banyak sampai ada pernyataan salah seorang ulama, beliau katakan kalau kita meyakini Nabi Muhammad itu paling mulia, makhluk paling, makanya ada perkataan Imam Busiri, famablaghul ilmi fihi annahu basyarun wa annahu khairu khalqillah kullihim wa annahu khairu khalqillah wa huwa khairu khalqillah inda ahmaqi khalqillah. Mestinya orang yang paling bungul pun tahu bahwa Nabi itu yang paling mulia. Sebungul-bungulnya makhluk ini tahu Nabi itu yang paling mulia. Itu menurut pemahaman orang yang paling bungul. Mestinya yang di atas itu kedudukan Nabi lebih dari itu. Bukan hanya sekedar makhluk yang mulia, tapi lebih dari itu. Bahwa Nabi Muhammad ini adalah barzakhun la yabghiyan. Bahwa Nabi Muhammad ini adalah wasitatus su'ud wa wasitatul nuzul. Ketika pian meminta sesuatu kepada Allah, bawa Nabi menjadi wasilah pian. Allah berfirman dalam Al-Quran, wabtaghu ilaihil wasilah. Dan Allah pun ketika memberikan sesuatu melewati Nabi. Melewati Nabi. Jadi ini. Jam berapa sudah? 5:30. Nah. Jadi oleh karena itu mudah-mudahan dengan berkat hari ini kita berkumpul. Saya kalau kita bicarakan tentang Nabi sekali lagi kada bakal selesai.
Banyak yang kita bicarakan, tapi di sini ada guru Bahrudin, ada guru-guru yang lain. Duduklah pian, dengarkanlah segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi, Allah pasti akan menerangi hati pian. Dan amalkan saja apa yang pian ketahui dari sunnah Nabi, maka Allah akan berikan kepada pian ilmu yang mungkin pian belum pernah tuntut. Man amila bima alima warasahullah ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang dia pernah dengarkan. Ujar guru Bahrudin, bila hendak ke WC batis kiri, bila keluar WC batis kanan. Ujar guru Bahrudin, bila masuk masjid batis kanan, keluar WC masuk masjid batis kanan, keluar batis kiri. Ujar Sidin, bila ikam Jasidin meminum duduk, jangan berdiri. Itu pian amalkan, yang pian pelajari, maka kada mustahil Allah akan hujani hati pian dengan ilmu yang pian kada pernah pelajari. Dari mana? Dari mengikuti Nabi tadi. Dengan pian mengikuti Nabi, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan cinta lawan pian. Bila Allah sudah cinta, Allah akan anugerahkan pian apa-apa yang pian tidak ketahui, dan Allah akan ampuni dosa pian. Ala kulli hal, mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa kita, Allah tutup segala aib dan kekurangan kita. Pokoknya cukup pian sadari saja dalam hidup ini banyak jasa Nabi ke kita. Karena jasa Nabi banyak, maka gembiralah. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kita disuruh bergembira dengan segala macam karunia yang Allah beri, dengan segala macam rahmat Allah. Kita disuruh gembira, sedangkan rahmat yang paling ganal adalah Sayyidina Muhammad. Bila pian hendak dada pian lapang, banyak yang nyebut Nabi. Alam nashrah laka sadrak. Kalimat alam nashrah ini kan suratul insyirah, hati lapangan. Suratul insyirah itu kada akan sampai ke ayat itu kalau kada melewati ad-duha dulu. Ad-duha itu akhir ayatnya adalah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ceritakanlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Ceritakan itu. Apabila kita cerita, hasilnya apa? Alam nashrah laka sadrak. Artinya bila pian hendak hidup pian tenang, dada pian lapang, banyaki menceritakan nikmat Tuhan. Sedangkan nikmat Tuhan yang paling ganal itu adalah Nabi. Artinya banyaki berkisah Nabi, maka itu pian pasti akan tenang. Doakan Sidin Pak Haji Masduddin mudah-mudahan sehat afiat, panjang umur.